I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD, jilid 21, part 7. Maybe ada 20 part kali ya. Miminya setengah hati ini niat bikin cerita. Dah lah, let's begin. Kini, Scan berpindah ke rumah sakit tempat Issei dirawat. Dan ya, Issei sudah berganti baju memakai seragam sekolahnya. Issei bersiap OTW ke medan pertempuran. Ya sebenarnya orang tuanya juga dan juga para dokter dan suster sudah melarang Issei untuk pergi dari rumah sakit. Tapi mau gimana lagi gitu kan, kekuatan naga merah dibutuhkan saat ini. Juga pacar dan adiknya sedang bertarung, mana mungkin Issei tetap rebahan gitu. Dan ya, kekuatan balance break ini juga Little serta Longinus Master dalam bentuk Tirana Queen bisa dipakai. Jadi Issei bisa bertarung dengan sekuat naga. Hanya saja sih tetap kalau ngomongin gitu, ngomongin Oppai, kepala Issei bakal tetap sakit. Dan kalau dipaksain pakai kekuatan Infinity, dia bisa mati lagi. Gak enak mati itu guys. Di TV terlihat anak-anak sedang diwawancara. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa sakit dan takut sedikit pun. Ya karena mereka percaya 100% bahwa Oppai Dragon akan menyelamatkan mereka. Juga sang singa akan membantu mereka. Saya raor kali ya. Di sini Issei sangat bersemangat ya karena melihat dirinya sangat diharapkan oleh anak-anak. Dan ya situasi sekarang ini sangatlah membagongkan. Ya karena di XD ini terpencar habis-habisan ke seluruh dunia. Si Trihexa malah muncul di Jepang. Apakah Issei akan diam saja? Negaranya dalam bahaya gini? Ya tentu tidak gitu. Dan ya ternyata rumah sakit Issei sekarang ini bukan di Jepang anjir. Lantas di manakah ini? Ya sudahlah, yang penting orang tua Issei gak dalam bahaya. Jadi Issei gak punya beban. Di sisi lain, Opis yang sedang beristirahat dipindahkan ke Istana Gremory. Dan Lilith, Kiba bersama Tosca juga ikut ke wilayah Gremory untuk mengamankan diri. Lah Min, Kiba kok mengamankan diri? Ya nggak gitu juga anjir, dia cuma nganter. Orang-orang di rumah sih aman, tapi teman-teman Issei masih di sana gitu, di Jepang. Oh ya, jangan lupa ada Kuno. Jadi sebenarnya saya bingung ini kondisi Issei sekarang. Antara punya beban gitu, atau punya motivasi untuk dilindungi. Tak lama datang Vali. Dan dia mengatakan ingin menyapa Issei sebelum OTW ke medan perang. Lalu datang juga orang tua Issei yang membawa sekeranjang buah. Tapi melihat Issei yang sudah bersiap dengan pakaian tempurnya, orang tua Issei merasa marah dan sedih, ya karena mereka tahu anaknya akan terluka lagi. Tapi ibu Issei tersenyum dan mengatakan pulanglah sebelum akan malam. Dan ibu Issei memberinya sebuah kalung pelindung. Di sini ayah Issei menyapa Vali. Dan tentu Vali itu malu-malu. Ya Vali mengatakan dirinya adalah rival Issei. Hal itu membuat ayah Issei gembira bukan main. Entah kenapa gitu. Dan di sini terungkap fakta bahwa Vali malu-malu itu dan agak segan adalah karena dulu dirinya pernah mengatakan akan membunuh kedua orang tua Issei. Itu loh yang di season 2 episode 12. Kalian gak mungkin lupa lah, kecuali kalian nonton di XD pas adegan teteknya doang, mungkin lupa. Dan kedua orang tua Issei tidak mempermasalahkannya. So itu masa lalu gitu. Dan Vali terkejut. Vali di sini ngelawak. Ya karena Issei jadi lebih kuat setelah Vali akan menyusutkan Oppai Rias. Orang tua Issei langsung emosi. Oppai lebih penting dari orang tuanya gitu. Tapi ini cuma candaan orang tua dan anak sih. Setelahnya, Vali bertanya tentang masa depan Issei yang kalian tahu akan punya keluarga sendiri gitu. Dan saya penasaran, saat Issei jadi king nanti ya, apa kekuatan Rihanna akan hilang? Jadi notabene gitu kan Issei nanti jadi king. Tapi king gak punya bidak sih, jadi bidak Issei gak bakal dikeluarin kayaknya. Ya sudahlah, bodo amat. Singkat cerita, Issei dan Vali tiba di tempat berkumpulnya di XD. Semuanya ada di sana. Kirain udah keliling dunia, ternyata masih ngumpul tuh di XD. Klub penelitian gaib langsung berlari ke arah Issei. Tapi Xenovia agak khawatir. Jadi dia memastikan apakah Issei benar-benar akan bertarung. Dan ya tentu saja Issei menjawab dengan frontal. Ya tentu. Di sisi lain, Raphael datang dan memberikan Issei air mata Phoenix. Dan ya, berbeda dengan air mata Phoenix pada umumnya, ini buatan Raphael sendiri. Dan tentu efeknya juga puluhan kali lebih efektif dari air mata Phoenix yang biasa, anjir lebay.
Tidak mau kalah, sang Valkyrie rambut pirang, Rosewise, juga memberikan Issei sesuatu sebagai jimat. Dan ya untuk Koneko, dirinya mengatakan ingin bertambah dewasa secepatnya. Oh ya, BTW di jilid 11 kan mereka mau buat bayi gitu, apa nggak jadi ya? Selanjutnya, Kiba dia memberikan Issei sebotol susu yang sudah diberikan air mata Phoenix. Issei pun langsung meneguk semuanya. Lezat. Di sisi lain, Valerie muncul dengan Gasper. Tak lama muncul Elmen, si cantik nan tsundere. Dan faktanya, Elmen ini sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki negaranya yang hancur akibat serangan para kadal. Jadi Elmen ini keliling dunia sih. Dan ini ya, talking-talkingnya kapan selesainya anjir, lama banget loh. Tukunya muncul satu-satu suwe. Oke lah, singkat cerita di XD bersiap untuk OTW ke medan pertempuran. Dan sekarang sedang membagi tim, siapa yang akan pergi kemana. Dan ya, faktanya Trihexa muncul di 6 tempat berbeda. Apa tim DXD dibagi jadi 6 gitu ya? Juga banyak cloning Trihexa yang muncul di dimensi Gap. Tujuannya apa coba? Tapi ya pasti sih, ngajak gelut si Great Red. Di sini Kuroka menyindir Issei yang pecinta opai, malah punya penyakit opai. Dan makin parah gitu, ngedenger kata opai aja palanya sakit. Tapi cuman sakit sih, nggak sampai pingsan kayak lagu Opai Dragon tempo hari. Ya lagu Opai Dragon mau ngomongin opainya banyak, opai yang mampus sakit Issei. Tak lama muncul info jika Trihexa datang di Jepang bersama Holy Grail. Seketika raut wajah Azazel berubah dan kini di XD akan merebut kembali Holy Grail sekaligus mempertahankan Jepang. Bersambung. Oke, thanks for watching and titik. Bye bye.